Selamat malam Ibu Selvi, perkenalkan nama saya Hermawan. Saya dari Prodi Manajemen dari kelas 4 MNMA. Malam ini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan antara distributor sama agent. Di dalam dunia bisnis ini kita kenal beberapa sistem penjualan. Sistem penjualan itu seperti distributor, reseller, supplier, agent, dropshipper, dan lain macam-macamnya. Dan hari ini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan antara distributor dan agent. Pengertian agent. Agent itu berasal dari bahasa Latin ago yang berarti berbuat sesuatu. Menurut Hill dalam bukunya yang berjudul Agency and Partnership, dia mengatakan bahwa agent itu adalah the fiduciary relation which result from manifestation of consent by one person to another that the other shall act on his behalf and subject to his control and consent by the other act. Yang artinya itu hubungan fidusia yang dihasilkan dari perwujudan persetujuan oleh satu orang ke orang lain bahwa pihak lain akan bertindak atas namanya dan tunduk pada kontrolnya dan persetujuan oleh tindakan lainnya. Nah, di dalam ini yang dimaksud dengan hubungan fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Contohnya seperti ini, misalkan saya melakukan kredit motor. Maka pihak pemberi kredit akan membeli ke dealer. Jadi itu adalah hubungan fidusia. Dan menurut Richard Stone dalam bukunya Principle of Contract Law, the situation where the one person, agent, has power to bring another person, the principal, into a contractual relationship with third party. Namun, Richard juga mengatakan bahwa it's important to remember that to describe someone as an agent is to identify a relationship and not a job. Yang artinya penting untuk diingat bahwa menggambarkan seseorang sebagai agen adalah mengidentifikasi suatu hubungan dan bukan pekerjaannya. Ini ada beberapa karakteristik agen berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan jasa. Yang pertama itu agen adalah perusahaan perdagangan nasional. Yang kedua itu agen bertindak selaku perantara. Yang ketiga itu agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya. Yang keempat itu hubungan hukum dituangkan dalam bentuk perjanjian keagenan. Keenam, agen tidak perlu melakukan pemindahan hak atas barang dan atau jasa yang dikuasai oleh prinsipalnya. Ini adalah beberapa macam-macam agen. Yang pertama itu ada agen perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atau fisik barang atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Yang kedua itu adalah agen tunggal, perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dan prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu. Yang ketiga adalah sub-agen, perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran. Next, kita ada pengertian distributor. Distributor itu adalah suatu pihak yang membeli barang dari produsen yang memproduksi barang tersebut secara langsung dengan tujuan menjualnya kembali ke toko-toko atau retail yang produk yang bersangkutan. Misalnya seperti saya membeli beras 1 truk secara langsung ke pabriknya. Dan beras-beras tersebut saya jual ke toko-toko retail yang membutuhkannya seperti warung,
uh, uh, dan warung-warung lainnya. Intinya itu ada penyalur barang dari pabrik ke toko-toko maupun retail-retail yang membutuhkan tanpa harus memodifikasi barang tersebut. Ini ada beberapa jenis-jenis distributor. Yang pertama itu perusahaan distributor barang. Dalam hari ini, produk yang didistribusikan adalah berbentuk fisik. Pada proses distribusinya, produsen mempercayakan kepada distributor untuk menyalurkan produk kepada pengecer. Selanjutnya pengecer yang akan menyalurkan kepada konsumen akhir. Itu gambarannya seperti produsen ke distributor, ke pengecer, dan langsung ke konsumen akhir. Yang kedua itu ada perusahaan distributor jasa. Produk yang disalurkan adalah berbentuk jasa. Pada proses ini distributor dapat langsung menyalurkan produk jasa kepada konsumen akhir tanpa melalui pengecer lainnya. Sebagai contoh, kita dapat melihat alur distribusi jasa keuangan dari perusahaan multi-finance kepada nasabahnya. Seperti produsen atau pemilik modal langsung ke distributor dan ke konsumen akhir. Yang ketiga itu adalah distributor perorangan. Pada dasarnya, distributor perorangan adalah dalam lingkup yang berbeda-beda. Namun terdapat kesamaan dalam proses distribusinya dengan perusahaan menyalur jasa. Distributor perorangan banyak dikenal dengan bisnis MLM, di mana proses penyalur dari produsen ke distributor pribadi lalu disalurkan ke konsumen akhir, seperti produsen ke distributor dan konsumen akhir. Jadi perbedaan antara agen dan distributor yang paling jelas itu kalau agen bertindak atas suatu instansi sedangkan distributor tidak. Yang perjanjian dengan agen atau distributor, ini adalah beberapa perjanjian-perjanjian agen atau distributor yang diwajibkan. Hubungan antara sebagai pengusaha dengan agen atau distributor wajib dibuat dalam bentuk perjanjian dengan dilegalisir notaris. Perjanjian tersebut paling sedikit memuat beberapa hal seperti berikut ini: nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian, maksud dan tujuan perjanjian, status keagenan atau kedistributoran, jenis barang dan atau jasa yang diperjanjikan, wilayah pemasaran, hak dan kewajiban masing-masing pihak, kewenangan, jangka waktu perjanjian, cara-cara pengakhiran perjanjian, cara-cara penyelesaian, hukum yang dipergunakan, dan tenggang waktu waktu penyelesaian. Hal di atas yang saya jelaskan tadi saya mendapatkan sumbernya dari hukumbisnisindonesia.wordpress.com dan maxmanroy.com. Terima kasih atas waktunya Ibu Selvi. Sampai di sini saja saya menjelaskan apa perbedaan agen dan distributor. Selamat malam.